Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Endah Sarwi. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan ilmu fisika dengan ilmu santet. Jika para agamawan memakai rujukan dalil-dalil kitab suci, maka para ilmuwan menggunakan ayat kauniyah atau alam semesta untuk menyelidiki santet ini. Penyelidikan menggunakan ayat kauniyah tentunya harus memiliki metode yang sifatnya ilmiah, mulai dari mencari kasus-kasus santet, tipe-tipe santet, gejala, akibat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dilakukan berbagai eksperimen untuk penyembuhannya. Salah satu kesimpulan atau pendapat yang mengemukakan adalah santet itu sebenarnya adalah energi. Kenapa dalam kasus santet bisa termasuk paku, kalajengking, penggorengan, dan lain-lain? Ini bisa dijelaskan melalui proses materialisasi energi. Nah, santet dan makhluk halus itu ternyata energi yang bermuatan negatif. Bumi pun ternyata memiliki muatan negatif. Dalam hukum Coulomb dikatakan bahwa muatan yang senama akan saling tolak-menolak dan muatan yang tidak senama justru akan tarik-menarik. Rumusnya adalah demikian. F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R pangkat 2. F adalah gaya tarik-menarik, kemudian K adalah konstanta. Q1 dan Q2 adalah muatan, sementara R adalah jarak. Nah, karena demit alias makhluk halus dan bumi itu sama-sama bermuatan negatif, karena itu para demit itu tidaklah menyentuh bumi. Orang tua zaman dahulu sering mengingatkan, jika bicara dengan orang yang tidak dikenal pada malam hari, maka lihatlah apakah kakinya menapak ke bumi atau tidak. Jika tidak, ia adalah berarti golongan makhluk halus, yang artinya tidak menyentuh bumi. Karena muatan negatif akan bertolak dengan muatan negatif. Begitu juga dengan santet yang ternyata bermuatan negatif. Maka secara fisika bisa ditanggulangi atau ditangkal dengan hukum Coulomb. Saya tidak membahas metode melawan santet dengan zikir karena sudah banyak dibahas, tapi saya menawarkan alternatif lain yang bisa bersifat standalone atau beberapa metodenya. Cara yang pertama, tidurlah di lantai yang langsung menyentuh bumi. Boleh gunakan alas kaki asal tidak lebih dari 15 cm. Dengan tidur di lantai, maka santet kesulitan masuk karena terhalang muatan negatif dari bumi. Cara yang kedua, membuat alat elektronik yang mampu memancarkan gelombang bermuatan negatif. Makhluk halus, jin, santet, dan lain-lain akan menjauh jika terkena getaran alat ini. Tapi kelemahan alat ini tidak mampu mendeteksi makhluk baik dan jahat. Jadi alat ini akan menghajar makhluk apa saja. Jika ada jin baik dan jin jahat, maka keduanya akan diusir juga. Cara yang ketiga, melakukan gerakan senam khusus di mana tapak kaki harus menyentuh bumi. Gerakan senam ini hanya punya satu gerakan inti saja, jadi mudah sekali dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua. Selain itu, penyembuhan berbagai penyakit medis yang sulit sembuh, senam ini cukup banyak menyelesaikan kasus santet juga. Ini murni senam tanpa mantra atau pernafasan khusus. Cara keempat, menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan negatif. Bagi yang peka spiritual, aura tanaman ini adalah terasa dingin. Pohon yang memiliki muatan negatif diantaranya dadap, pacar air, kelor, bambu kuning, dan lain-lain. Tanaman sejenis ini paling tidak disukai makhluk halus. Biasanya tanaman bermuatan negatif ini tidaklah mencengkeram terlalu kuat di tanah atau bumi dibandingkan dengan tanaman bermuatan positif. Lain halnya dengan pohon yang bermuatan positif, seperti pohon asem, beringin, belimbing, kemuning, alas randu, dan lain-lain. Maka pohon jenis ini tentu akan menarik makhluk halus dan seringkali dijadikan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ada gaya tarik-menarik antara pohon dengan muatan positif dan makhluk halus yang memiliki muatan negatif sesuai hukum Coulomb.